أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكشرائط الساعة الخمسة المتفق عليها أي علاماتها أي العلامات الدالة على قربها. Dan seperti syarat-syarat terjadinya hari kiamat, syarat yang 5 disepakati atasnya. Ai maksudnya alamatiha, tanda-tanda hari kiamat. Ail alamatid dalati ala qurbiha, maksudnya tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat. Setiap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini dan percaya keberadaannya, termasuk berita tentang tanda-tanda hari kiamat yang disepakati sebab ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kemarin tentang nikmat kubur, azab kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka, termasuk juga yang diberitakan oleh Rasulullah tanda-tanda hari kiamat. Ini pasti terjadinya, sebab Nabi yang bilang sendiri. Dan terkadang hal ini luput dari perhatian kita. Padahal tanda-tanda kiamat itu disebutkan dalam hadis yang mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita itu baca hadis Jibril, hadis Arba'in yang kedua, coba ajarkan aku tentang Islam, ajarkan aku tentang iman, ajarkan aku tentang ihsan. Kebanyakan sudah sampai di situ doang orang ingatnya, padahal ada sambungannya itu. Alimni an asyratis sa'ah, ajarkan aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi termasuk hal yang paling besar juga tuh urusan kiamat. Orang disandingkan dengan urusan Islam, iman dan ihsan. Nah, kita terkadang ingatnya urusan Islam, iman, ihsan aja. Ya, itu penting. Tapi tanda-tanda kiamat nggak kalah pentingnya nih. Nah, sebagai modal dan perhatian kita untuk senantiasa bertambah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa saja 5 tanda hari kiamat yang memang disepakati atasnya melalui khobar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwaluha, yang pertamanya, khurujul masihid dajjal, keluarnya Dajjal al-Masih. Bil ha'il muhmalati, dibaca dengan hak yang hak tidak bertitik. Alas sahihi, menurut pendapat yang kuat. Jadi selain Isa, Dajjal juga dijuluki Al-Masih.
cuman beda pengertiannya. Sumia masihan dinamai Dajjal dengan al-masih limashihil ardha fi amadin yasirin, karena Dajjal nanti mengelilingi seluruh bumi dalam waktu yang sebentar. Ai muddata arba'ina yauman, seukuran 40 hari. Kama sayati fil hadis, sebagaimana keterangannya akan datang di dalam sebuah hadis. Jadi kenapa Dajjal disebut masih juga? Masih artinya di sini adalah yang mengelilingi. Nanti seluruh area bumi itu ditapaki oleh Dajjal, kecuali Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Hanya dalam kurun waktu 40 hari untuk mencari pengikut, dan ada yang ngikutin, bahkan banyak. Mereka lah orang-orang yang kufur, yang tergoda imannya dengan rayuan-rayuan Dajjal. Untuk itu disebut masih, dari kata-kata mashihil ardh, dia mengelilingi bumi. Waqila, dan dikatakan li'annahu mamsuhul ainil yusra, sesungguhnya Dajjal itu ialah yang hilang mata sebelah kirinya. Yang sebelah kiri nggak ada, cek. Yang ada hanya satu mata saja. Nah, dari kata-kata mamsuhul ain disebutlah Dajjal sebagai al-masih. Jadi ada dua pengertian dari penyebutan Dajjal sebagai al-masih. Yang pertama, karena ia akan mengelilingi bumi. Yang kedua, karena matanya yang satu hilang. Sebab itu dijuluki dengan al-masih. Wa wusifa bid-dajjal ayil kazzab, dan disifati dengan sebutan Dajjal yang arti pendusta. Dajjal itu artinya kazzab. Lil farqi bainahu wa bainal masihi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, untuk membedakan antara ia dengan Isa ibnu Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam. Wa summiya Isa masihan limashihil ardh, dan dinamai Isa dengan al-Masih sebab ia juga mengelilingi bumi. Ai siyahatihi fiha, mengelilinginya Isa di atas permukaan bumi ini. Nah, bedanya kalau Dajjal ngelilingin bumi buat ngafirin orang, kalau Isa ngelilingin bumi buat ngangkat orang kafir jadi beriman, untuk menyelamatkan kita dari godaan-godaan Dajjal. Jadi sama-sama berkeliling. Keliling itu bahasa Arabnya siyahah, nah, atau bahasa lainnya ngelancong. Makanya pelancong itu bahasa Arabnya siyahi. Visanya visa apa nih? Visa siyahah, oh visa melancong, bukan visa haji. Nggak boleh masuk kalau sekarang, harus visa resmi, visa haji. Nah, bedanya itu, sama-sama siyahah, cuman yang satu ngafirin, yang satu ajak orang beriman. Waqila, dan dikatakan li'annahu ma masaha ala zi'ahadin, tidaklah Nabi Isa itu mengusap di atas orang yang sakit, illa bari'a, kecuali yang sakit itu sembuh, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini bedanya. Al-Masih juga diartikan sebagai yang menyembuhkan, dari kata-kata masaha. Masaha itu mengusap. Di asal yang sakit, kalau dipegang nama Nabi Isa sembuh tuh, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila, dan dikatakan li'annahu mamsuhun bil barakati, sesungguhnya ia dipenuhi dengan keberkahan. Mamsuh. Nah, jadi Nabi Isa dijuluki dengan al-masih juga. Beda pengertian. Kalau Dajjal, masihnya itu adalah masih yang mengelilingi dan yang hilang satu matanya. Tapi kalau al-masih pada Nabi Isa sama, mengelilingi untuk beriman
dan Al-Masih yang berarti menyembuhkan juga yang terdapat keberkahan. Sama lafaznya, beda maknanya. Nah, itu ciri kiamat yang pertama, turunnya Dajjal selama 40 hari untuk merayu orang-orang menjadi pengikut dia sang pendusta. Saniha, ciri kiamat yang kedua yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nuzulul Masihi Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, turunnya Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam, minas samai, dari langit, wa qatluhu lid-dajjali, dan ia memerangi Dajjal. Harus percaya nih kita. Berarti sekarang Nabi Isa adanya di mana? Di langit. Di mananya kita nggak tahu, udah belum pernah sono. Cuman ada di langit. Saat waktunya tiba nanti turun dia dari langit. Jadi film-film kali ya, turun gitu. Cuman bagaimana nanti cara turunnya dan di mana turunnya, wallahu a'lam. Yang pasti kita harus imani dan percaya Nabi Isa akan turun buat merangin Dajjal. Berarti sampai duluan yang turun tuh, Dajjal duluan yang datang, baru Nabi Isa turun untuk memeranginya. Fafis sahihi, maka di dalam hadis yang sahih dijelaskan, la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adlan, sungguh benar-benar akan turun Ibnu Maryam, maksudnya Isa, sebagai hakim yang adil. Fala yaksiranna salib, kelak ia sungguh akan menghancurkan salib, patung-patung, salib-salib, sembahan-sembahan selain Allah bakal dihancurkan oleh Nabi Isa. Wala yaqtulannal khinzira, dan sungguh Nabi Isa akan membunuh babi. Wala yadha'annal jizyata, dan sungguh ia akan menghilangkan pajak. Binatang yang diperangi itu babi, bakal dihilangkan, sebagaimana pajak-pajak juga akan dihilangkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab ia ingin semuanya beriman, nggak ada yang berkaitan dengan pajak, semuanya harus mengikuti syariat, harus mengikuti ketetapan. Hilang itu yang memberatkan orang-orang. Al-haditha wa fi musnadi Ahmad min hadisi Jabirin, dan di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Jabir, yakhrujud dajjalu fi khafaqatin minadin, kelak Dajjal akan keluar saat agama sedang lengah. Wa idbarin minal ilmi, dan saat ilmu sedang pergi. Tuh, waktu turunnya Dajjal saat orang-orang udah ninggalin agama, saat udah kagak ada yang mau belajar ilmu, udah diangkat pergi, gak ada lagi orang alim, gak ada lagi orang yang mempelajari agama. Disitulah waktunya Dajjal turun. Maka kalau masih banyak ulama, masih banyak yang mau ngaji, masih udah tuh Dajjal turun. Karena Dajjal turunnya saat agama sudah mulai lemah keberadaannya. Orang menganggap ajaran agama itu agama yang asing, tabu. Nah, buat apa sholat? Buat apa puasa? Udah hilang. Dan tidak ada lagi yang mau mempelajari itu. Di situ turun Dajjal, sehingga kan pada rapuh. Diajak kafir pada mau aja. Nah, emang agamanya udah hilang, ilmunya kagak lagi, ngikut datu Dajjal. Walahu, dan bagi Dajjal arba'una lailatan, mempunyai 40 hari, 40 malam. Yasihuha fil ardi, ia mengelilingi bumi selama 40 malam itu. Ini hadis sahih ini, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, kelak akan kejadian. Selama 40 malam Dajjal ngelilingin bumi. Al-yauma minha kasanati, satu hari dari 40 malam itu bagaikan setahun. Wal yauma minhu kasyahri, dan satu hari darinya bagaikan satu bulan.
Jadi hari pertama dari 40 itu bagaikan setahun. Hari kedua dari 40 hari itu bagaikan 1 bulan. Wal yauma minha kal jumu'ati, dan hari ketiga dari 40 hari itu bagaikan sejumat, seminggu. Ya, berarti sisa berapa hari itu? 37 hari. Karena 3 harinya udah diambil. Yang pertama bagaikan setahun, yang kedua bagaikan sebulan, hari ketiga bagaikan seminggu. Thumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadhihi. Kemudian hari-hari sisanya bagaikan hari-hari kamu yang sekarang. Ya sehari jatuhnya sehari juga. Jadi kalau di total semuanya 1 tahun 2 bulan 14 hari. 1 tahun hari pertama, 1 bulan hari yang kedua, terus 1 hari 1 minggu yang ketiga, tambahin 37 hari. Jadi kalau di total semuanya 1 tahun 2 bulan 14 hari atau 2 minggu. Disitulah Dajjal ada di tengah-tengah permukaan bumi, keliling dia ya, selama setahun 2 bulan 2 minggu. Walahu himarun, dan bagi Dajjal memiliki keledai, yarkabuhu yang ia tunggangi. Ardu janibi udhunaihi arba'una zira'an, lebar sisi 2 kuping keledainya Dajjal arba'una zira'an, sebanyak 18 meter, kurang lebih 40 zira itu kupingnya, kuping keledainya nih, bukan kuping Dajjalnya. Berarti kalau keledainya begitu besar, bagaimana Dajjalnya? Kupingnya aja itu seukuran 40 zira, kurang lebih 18,5 meter kupingnya doang, menunjukkan betapa berpengaruhnya suara Dajjal. Nah, kalau kendaraannya itu sangat besar. Fayaqulu, nanti Dajjal bakal berkata, linnas, kepada manusia, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Wa huwa a'waru, sementara matanya 1. Wa inna rabbakum laisa bi'a'wara, dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidaklah bermata 1. Nah, orang pada ngikut, sebab tadi agama kagak, ilmu juga pergi, pada percaya dibilang begitu. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara 2 matanya itu dengan tulisan kafir. Katanya matanya 1, iya yang 1 ada cuman picek, makanya disebut a'war. Di 2 begini, mana yang 1 picek ya, nggak berfungsi. Yang berfungsi hanya 1 matanya. Di tengah-tengah jidatnya tertulis bacaan kafir. Nah, jadi memang itu ada hadisnya, dan hadisnya sahih sebagaimana ini diutarakan. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin, dapat membaca tulisan kafir itu setiap mukmin, baik yang bisa nulis ataupun yang tidak, semua ngerti tulisan itu. Yaridu kullama'in, ia mendatangi setiap sumber air, wa manhalin, dan tempat minum, illal madinata wa makkata, kecuali kota Madinah dan Mekah, harramahumallahu alaihi, yang Allah mengharamkan Dajjal memasuki 2 kota itu. Semua tempat-tempat sumber-sumber dari muka bumi ini nyampe Dajjal ke situ, kecuali Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala jaga, nggak bisa masuk Dajjal ke situ. Hanya orang-orang yang wafat di Mekah, Madinah itu selamat, itu mereka terjaga. Nah, juga orang-orang yang tinggal, yang masih hidup sampai hari kiamat di sana, Allah jaga keimanan mereka. Nah, karena memang di situ ada keutamaan di kota Mekah dan kota Madinah. Wa aqamatil malaikatu bi abwabihima, dan para malaikat juga menjaga di kedua pintu Madinah juga Mekah. Jadi nggak bisa dimasukin Dajjal. Wa ma'ahu jibalun min khubzin, dan bersama Dajjal terdapat gunung yang terbuat dari roti. Artinya Dajjal itu mempunyai banyak sekali makanan. Kalau bahasa singkatnya bawa sembako dia.
untuk memberikan kepada orang-orang yang ingin dirayu. Wan nasu, sementara saat itu orang-orang fi jahdin, di dalam keadaan yang lapar, illa man tabi'ahu, kecuali orang yang mengikuti Dajjal. Ya percis dah, orang kayak sekarang nyogoknya pakai apa ya, sembako, ya beras, bukannya ngikutin Dajjal, tapi caranya begitu. Nanti Dajjal nih bawa banyak makanan, setiap yang ngikutin dia kenyang, dapat tuh. Nah, orang-orang yang tada ngikutin dia pada kelaparan ya, sebab Dajjal bawa fitnah, dibuat kering tanah ini, ada makanan, cuman lu ngikut gue jadi kafir. Kira-kira bagaimana? Tadi dah tuh agama hilang, ilmu ya kagak punya lagi, pada ngikuti. Waliyadzubillah. Kalau sudah sampai seperti itu, jadilah dia orang kafir, musyrik ya, dan balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Wa ma'ahu naharon, bersama Dajjal terdapat 2 sungai. Ana a'lamu bihima minhu, kata Nabi, saya lebih tahu hakikat 2 sungai itu dari dia, dari Dajjal. Jadi Dajjal bawa makan, bawa air buat ngerayu orang-orang biar ngikut dia. Naharun yaqulul jannatu wa naharun yaqulun nar. Nahrun, 1 sungai, yaqulul jannatu, ia katakan ini surga. Wa nahrun, dan 1 sungai lagi, yaqulun nar, ia katakan ini neraka. Kata Dajjal, nih yang mau masuk surga minum dari sini, yang mau masuk neraka minumnya dari sini, kata dia. Faman udkhilal ladzi yusammihil jannata fahuwa finnar, maka siapa saja yang dimasukkan di sungai yang ia namai dengan surga, maka sesungguhnya dia adanya di neraka. Waman udkhilal ladzi yusammihin nar, dan siapa saja yang dimasukkan di sungai yang dinamai olehnya neraka, fahuwa fil jannati, maka sebenarnya di dalam surga. Difitnah kita, mau masuk surga minumnya yang ini gelasnya, kata dia, padahal itu masuk neraka itu. Ente jangan minum yang ini neraka, padahal itu adalah air surga. Ditipu karena memang Dajjal turun bawa fitnah. Qala, lalu ia berkata, wa tub'atsu ma'ahu syayatinu tilkum, dan dikirim bersama Dajjal itu setan-setan di zaman kalian, zaman turunnya Dajjal itu. Bahkan setan-setan itu berbicara kepada manusia, punya rupanya dia. Wa ma'ahu fitnatun azimatun, dan bersamanya terdapat fitnah yang besar. Dajjal tuh. Di antaranya apa itu fitnah? Yang ngurus sama'a, Dajjal asal merentahin langit, tumtiru biar hujan tuh langit. Fima yaron nasu, yang orang-orang dapat melihat hujannya. Wah, kata Dajjal, wahai langit hujan, terus tuh. Ya, makanya jangan bangga kalau ada yang bisa nurunin hujan, Dajjal juga bisa nurunin hujan. Ya, kan kita girang banget kalau melihat karomah-karomah gitu. Nah, si Fulan tuh bisa nurunin hujan, Dajjal juga bisa, jagoan dia lagi. Nah, orang-orang pada melihat kehebatan Dajjal itu. Wa yaqtulu nafsan, dan ia memerangi orang, membunuh orang. Tsumma yuhyiha, kemudian dihidupin lagi itu orang. Fima yaron nasu, yang orang-orang dapat menyaksikan hal itu. Kata Dajjal, mati lu, mati. Hidup lu, hidup lagi tuh orang. Ya, sehingga orang-orang pada takjub. Fayaqulu linnas, lalu Dajjal ngomong sama orang-orang, ayyuhan nas, wahai manusia, fahal yaf'alu mithla hadza illa rabbu, apakah bisa melakukan seperti ini kecuali Tuhan? Artinya yang begini kan yang bisa ngelakuin cuma Tuhan doang. Nah ini saya Tuhannya nih, kata Dajjal. Asal disuruh turun ke langit hujan, hujan. Akan disuruh mati orang, mati. Hidup, hidup lagi. Nah ini kan model-modelan kebisaan Tuhan nih, kata Dajjal. Ngomong ke manusia yang agamanya kagak, ilmunya juga kagak, ya pada ngikut semuanya. Fayafirrun nasu ila jabalid dukhan bisyam, lalu orang-orang lari ke satu gunung yang berkabut, bisyami, yang adanya di negeri Syam. Yang dimaksud orang di sini orang-orang beriman, yang Allah masih jaga mereka.
untuk kagak ngikutin Dajjal. Orang-orang ini pergi ke satu gunung lembah yang adanya di Syam. Riwayat lain Syam di sini adalah Palestina nantinya. Semuanya bakal berkumpul di situ. Fayatihim, lalu Dajjal mendatangi orang-orang mukmin ini. Fayuhasiruhum, lalu mengepung mereka. Fayashtaddu hisaruhum, lalu semakin kuat kepungan kepada mereka. Wa yujhiduhum jahdan syadidan, dan Dajjal akan menyulitkan mereka dengan kesulitan yang berat. Orang-orang mukmin yang selamat, yang lari ke Jabal Dukhon, yaitu satu gunung berkabut di Syam, diuber sama Dajjal biar ngikutin dia. Bahkan dibuat lapar itu orang-orang, sehingga gak ada pilihan buat ngikutin Dajjal. Thumma yanzilu Isa alaihi salatu wassalam, baru dah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun. Fayati fis sahari, dia datangnya nih Nabi Isa di waktu sahur, berarti sebelum subuh. Kalau subuh 4:30, sekarang ya jam 3:30 tuh turunnya Nabi Isa. Fayaqulu, lalu Nabi Isa berkata, ayyuhan nas, wahai para manusia, ma yamna'ukum an takhruju ila hadzal kadzdzabil khabith, apa yang mencegah kalian dari keluar kepada pendusta yang buruk ini? Artinya kalian selamat dari kejaran Dajjal. Apa yang menyebabkan itu? Ya tentunya iman. Fayanqaliqun, lalu orang-orang itu yang beriman pergi. Fa idzahum bi Isa, menemui Nabi Isa. Fatuqamus sholatu, lalu didirikanlah sholat. Fayuqalu lahu, sehingga dikatakan kepadanya, kepada Nabi Isa, taqaddam ya ruhallah, maju wahai Nabi Isa ruhullah, ya, silahkan imamin kita buat sholat subuh. Saat itu orang-orang mukmin berkata, fayaqul, lalu Nabi Isa menjawab, liyataqaddam imamukum falyusalli bikum, agar yang menjadi pemimpin adalah imam kalian, yang menjadi imam subuh adalah pemimpin kalian, dan mensolati kepada kalian yang jadi imamnya. Sampai saat itu berarti Imam Mahdi. Jadi kata Nabi Isa, yang imamin kalian ini sekarang jangan saya, imam kalian. Siapa imamnya? Saat itu adalah Imam Mahdi, datang untuk juga membantu dan memimpin sholat subuh. Jadi Imam Mahdi bukan turun dari langit, ada saat itu ikut bareng-bareng terkepung dengan Dajjal, cuman nanti ditunjuknya sama Nabi Isa, bukan ngaku-ngaku kan. Ini ada orang namanya Mahdi ngaku-ngaku Imam Mahdi, bukan. Ini Nabi Isa yang bilang, jadilah imam pemimpin kalian. Lah si dia, ini dia nih, ya, si Mahdi, Imam Mahdi. Barulah di situ Imam Mahdi membantu juga Nabi Isa di dalam memerangi Dajjal. Fa idza shallau sholata subhi, maka tatkala semuanya sudah melaksanakan sholat subuh, kharaju ilaihi, semuanya keluar ketemuin Dajjal. Fa hina yarahul kadzdzabu fayanma, saat itu ia melihat al-kadzdzab Dajjal meleleh, ayyadzub, mencair. Kama yanma'ul milhu fil ma'i, sebagaimana melarutnya garam di dalam air, mati itu. Jadi Dajjal matinya habis sholat subuh. Makanya pertolongan itu datang setelah sholat subuh pagi hari. Ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Kapan pertolongan Allah itu dekat? Bagi orang yang melaksanakan sholat subuh. Hatta bencana yang paling dahsyat itu bencana Dajjal ini kalah juga di sholat subuh. Ya, manfaatin itu habis sholat subuh banyak baca doa, ya, wirdul latif kita baca, ya, hizib nawawi, sebelum berangkat kerja baca yasin. Itu pertolongan Allah itu. Yasin minimal 1 hari 1 kali minimal itu. Qalbul Quran. Ya apa aja deh yang bisa kita baca sehingga hari-hari kita di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Habis subuh itu manfaatin. Fayaqtuluhu, lalu terbunuh, lalu ia membunuh itu Dajjal. Nabi Isa membunuh itu Dajjal. Hatta inna syajara wal hajara, sampai pohonan dan batu-batuan yunadi, memanggil, ya ruhallah, wahai Nabi Allah Isa, hadza yahudiyun, ini Yahudi. Jadi kan banyak tuh pengikut-pengikut Dajjal. Dajjalnya mati, pengikutnya masih banyak. Gantian sekarang pengikutnya yang pada lari tuh.
di situ di Palestina. Kalau sekarang saudara-saudara kita pada diuber-uber, besok dia yang diuber-uber, dan kagak ada satu tempat pun dia buat berlindung karena benda-benda semuanya baik mati maupun hidup. Syajar tuh maksudnya yang hidup, diantaranya pohon. Hajar yang mati, diantaranya batu. Ngasih unjuk tempatnya Yahudi. Nih Yahudi di bawah saya nih, katanya pohon. Terus katanya batu nih di belakang saya nih Yahudi. Ngomong dia begitu. Nggak perlu pakai drone, nanti semuanya kelihatan. Karena di mana tempat dia ngumpet, ya, tempat itu yang akan memberitakan Nabi Allah Isa dan orang-orang mukmin untuk memerangi mereka. Fala yatruku mimman kana yattabi'uhu ahadan illa qatalahu, sehingga Nabi Isa tidak membiarkan daripada orang yang mengikuti Dajjal seorang pun kecuali dia akan memeranginya. Nggak ada sisanya. Semua kekafiran, ya, baik itu dari Dajjal maupun pengikutnya, mati saat itu, ya, sebab diperangi oleh kaum muslim, kaum mukminin, ya, Imam Mahdi dan juga Nabi Allah Isa. Wa fis sahihi ahaditsu bimakna dzalik, dan pada hadis sahih yang lain terdapat hadis-hadis dengan makna yang serupa. Intaha zakarahu Suyuti, selesai hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Suyuti. Nah, jadi tidak ada tuh berita-berita dusta, semuanya khabar sahih. Berita turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa, sebagaimana yang tadi disabdakan, kita harus yakin dan percaya.